Masih ingatkah kalian bahwa turunan fungsi sin X adalah cos X dan turunan fungsi cos X adalah negatif sin X? Bagaimana dengan turunan fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X dan fungsi gx sama dengan sin X dikali cos X? Apakah turunan fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X tersebut adalah penjumlahan turunan fungsi sin X dengan turunan fungsi cos X, yaitu cos X dikurang sin X? Apakah turunan fungsi sin X dikali cos X adalah perkalian turunan fungsi sin X dengan turunan fungsi cos X, yaitu cos X dikali negatif sin X? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian harus memahami sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Untuk menyelesaikan permasalahan di awal, kita perlu mempelajari sifat-sifat turunan fungsi. Sifat-sifat turunan fungsi ini akan membantu mempermudah dalam menentukan nilai turunan suatu fungsi, terutama apabila fungsinya memuat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian seperti permasalahan di awal. Permasalahan di awal memuat operasi penjumlahan pada fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X, dan perkalian pada gx sama dengan sin X dikali cos X. Tentu saja, dalam menentukan nilai turunan fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X, dan gx sama dengan sin X dikali cos X, kita dapat menggunakan definisi turunan fungsi trigonometri. Masih ingatkah kalian dengan definisi turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri didefinisikan sebagai berikut. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah delta x, dikurang fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Definisi turunan fungsi ini kita nyatakan sebagai persamaan satu. Keterangan, fx adalah fungsi trigonometri. Definisi pada persamaan satu juga dapat kita tuliskan dengan menyubstitusikan h sama dengan delta x, sehingga diperoleh persamaan baru sebagai berikut. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Definisi turunan fungsi ini kita nyatakan sebagai persamaan 2. Perlu diingat bahwa definisi pada persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan turunan pertama f di titik x. Untuk menyingkat penulisan, apabila hanya disebutkan sebagai turunan, artinya adalah turunan pertama. Apabila kita ingin menentukan nilai turunan fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x, dan gx sama dengan sin x dikali cos x dengan menggunakan definisi turunan fungsi trigonometri, kita perlu mencari nilai limitnya sebagai berikut. Untuk turunan fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x, substitusikan fx sama dengan sin x ditambah cos x dan fx yang dikenakan pada x ditambah h sama dengan penjumlahan antara sin dari x ditambah h dan cos dari x ditambah h pada persamaan 2. Dengan demikian, diperoleh turunan fungsi fx adalah limit dari dalam kurung penjumlahan antara sin dari x ditambah h dan cos dari x ditambah h dikurang dalam kurung sin x ditambah cos x per h untuk h mendekati 0.
Untuk turunan fungsi Gx sama dengan sin X dikali cos X, substitusikan Gx sama dengan sin X dikali cos X, dan G yang dikenakan pada X ditambah H sama dengan perkalian antara sin dari X ditambah H dan cos dari X ditambah H pada persamaan 2. Dengan demikian, diperoleh turunan fungsi Gx adalah limit dari dalam kurung perkalian antara sin dari X ditambah H dan cos dari X ditambah H dikurang sin X dikali cos X per H untuk H mendekati 0. Apabila kita perhatikan persamaan star dan persamaan double star, kita akan kesulitan dalam menentukan nilai limitnya. Artinya, kita membutuhkan cara yang lebih mudah dalam menentukan nilai turunannya. Selain menggunakan definisi turunan, kita dapat menentukan nilai turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Sifat-sifat turunan fungsi trigonometri ini merupakan sifat yang juga berlaku pada turunan fungsi aljabar lainnya, seperti fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial. Apabila diberikan fungsi ux dan fungsi vx sebagai fungsi trigonometri, serta k adalah suatu konstanta, akan berlaku 5 sifat sebagai berikut. Sifat pertama, turunan fungsi fx sama dengan k dikali ux adalah k dikali turunan ux. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Soal 1. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 5 sin x. Fungsi fx sama dengan 5 sin x dapat dianggap sebagai fungsi fx sama dengan k dikali ux dengan k sama dengan 5 dan ux sama dengan sin x. Berdasarkan sifat pertama tersebut, turunan fungsinya adalah sebagai berikut. Turunan fungsi fx yaitu f aksen x sama dengan k dikali turunan ux. K sama dengan 5, sedangkan turunan fungsi ux adalah turunan fungsi sin x. Diketahui bahwa turunan sin x adalah cos x, sehingga diperoleh turunannya adalah 5 cos x. Jadi, turunan fungsi fx sama dengan 5 sin x adalah f aksen x sama dengan 5 cos x. Sifat kedua. Turunan fungsi fx sama dengan ux ditambah atau dikurang vx adalah turunan ux ditambah atau dikurang turunan vx. Sifat kedua tersebut dapat kita tuliskan secara terpisah sebagai berikut. Turunan fungsi fx sama dengan ux ditambah vx adalah turunan ux ditambah turunan vx. Turunan fungsi fx sama dengan ux dikurang vx adalah turunan ux dikurang turunan vx. Untuk lebih memahaminya, perhatikan 2 contoh soal berikut. Soal 2. Tentukan turunan dari fx sama dengan sin x ditambah cos x. Soal ini sama persis dengan permasalahan di awal. Fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x dapat dianggap sebagai fungsi fx sama dengan ux ditambah vx, dengan ux sama dengan sin x dan vx sama dengan cos x. Berdasarkan sifat kedua tersebut, turunan fungsinya adalah sebagai berikut. Turunan fungsi fx yaitu f aksen x, sedangkan turunan ux ditambah turunan fx. Turunan fungsi fx yaitu f aksen x, sama dengan turunan ux ditambah turunan vx. Turunan fungsi ux adalah turunan fungsi sin x dengan diketahui bahwa turunan sin x adalah cos x. Sementara itu, turunan fungsi vx adalah turunan fungsi cos x dengan diketahui bahwa turunan cos x adalah negatif sin x.
ekuivalen dengan cos X dikurang sin X. Jadi, turunan fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X adalah f aksen X sama dengan cos X dikurang sin X. Dengan demikian, permasalahan pada awal video adalah benar, yaitu turunan fungsi sin X ditambah cos X adalah cos X dikurang sin X. Dapat dilihat dengan jelas bahwa penentuan nilai turunan fungsi fx sama dengan sin X ditambah cos X jauh lebih mudah menggunakan sifat turunan seperti ini daripada menggunakan definisi seperti persamaan star. Soal 3. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5 sin X dikurang cos X. Fungsi fx sama dengan 5 sin X dikurang cos X dapat dianggap sebagai fungsi fx sama dengan ux dikurang vx, dengan ux sama dengan 5 sin X dan vx sama dengan cos X. Berdasarkan sifat kedua, turunan fungsinya adalah sebagai berikut. Turunan fungsi fx yaitu f aksen X sama dengan turunan ux dikurang turunan vx. Turunan fungsi ux yaitu 5 sin X adalah 5 cos X berdasarkan sifat pertama. Sedangkan turunan fungsi Vx yaitu cos X adalah negatif sin X. Hasilnya sama dengan 5 cos X ditambah sin X. Jadi, turunan fungsi Fx sama dengan 5 sin X dikurang cos X adalah f aksen X sama dengan 5 cos X ditambah sin X. Sifat ketiga. Turunan fungsi fx sama dengan ux dikali vx adalah turunan ux dikali vx ditambah ux dikali turunan vx. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Soal 4. Tentukan turunan dari gx sama dengan sin x dikali cos x. Soal ini sama persis dengan permasalahan di awal. Fungsi gx sama dengan sin x dikali cos x dapat dianggap sebagai fungsi gx sama dengan ux dikali vx dengan ux sama dengan sin x dan vx sama dengan cos x. Berdasarkan sifat ketiga, turunan fungsinya adalah sebagai berikut. Turunan fungsi gx sama dengan ux dikali vx adalah turunan ux dikali vx ditambah ux dikali turunan vx. Substitusikan ux dengan sin x dan vx dengan cos x. Perlu diingat bahwa penulisan turunan dapat menggunakan notasi Leibniz, sehingga turunan ux atau u aksen x dapat dituliskan dengan d sin x per dx. Hal itu juga berlaku untuk v aksen x yang dapat dituliskan dengan d cos x per dx. Turunan fungsi sin x adalah cos x, sedangkan turunan fungsi cos x adalah negatif sin x. Dengan demikian, diperoleh cos x dikali cos x ditambah sin x dikali negatif sin x. Hasilnya sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi, turunan fungsi gx sama dengan sin x dikali cos x adalah g aksen x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Hal itu sekaligus menjawab pertanyaan pada permasalahan di awal video pembelajaran ini. Turunan fungsi sin x dikali cos x bukan cos x dikali negatif sin x, melainkan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Dapat dilihat dengan jelas bahwa penentuan nilai turunan gx sama dengan sin x dikali cos x jauh lebih mudah menggunakan sifat turunan seperti ini daripada menggunakan definisi seperti persamaan double star. Sifat keempat. Turunan fungsi fx sama dengan ux dibagi vx
Atau UX per VX adalah turunan UX dikali VX dikurang UX dikali turunan VX per V kuadrat X. Untuk lebih memahaminya, perhatikan dua contoh soal berikut. Soal 5. Tentukan turunan dari GX sama dengan tan X. Diketahui bahwa tan X sama dengan sin X per cos X sehingga fungsi GX sama dengan tan X dapat dituliskan sebagai GX sama dengan sin X per cos X. Fungsi GX sama dengan UX per VX dengan UX sama dengan sin X dan VX sama dengan cos X. Berdasarkan sifat keempat, turunan fungsinya adalah sebagai berikut. Turunan fungsi GX sama dengan UX per VX adalah turunan UX dikali VX dikurang UX dikali turunan VX per V kuadrat X. Substitusikan UX dengan sin X dan VX dengan cos X. Perlu diingat bahwa penulisan turunan dapat menggunakan notasi Leibniz. Turunan fungsi sin X adalah cos X, sedangkan turunan fungsi cos X adalah negatif sin X. Dengan demikian, diperoleh cos X dikali cos X dikurang sin X dikali negatif sin X per cos kuadrat X. Sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, sehingga diperoleh 1 per cos kuadrat X. Ekuivalen dengan 1 per cos X dikuadratkan. 1 per cos X sama dengan sekan X sehingga diperoleh sekan kuadrat X. Jadi, turunan fungsi GX sama dengan tan X adalah G aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Kalian harus mengingat-ingat turunan fungsi tan X tersebut, karena notasi itu akan berguna dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Soal 6. Tentukan turunan dari GX sama dengan kosekan X. Diketahui bahwa kosekan X sama dengan 1 per sin X, sehingga fungsi GX sama dengan 1 per sin X. Sementara itu, fungsi GX sama dengan UX per VX dengan UX sama dengan 1 dan VX sama dengan sin X. Berdasarkan sifat keempat, turunan fungsinya adalah sebagai berikut. Turunan fungsi GX sama dengan UX per VX adalah turunan UX dikali VX dikurang UX dikali turunan VX per V kuadrat. Substitusikan UX dengan 1 dan VX dengan sin X. Perlu diingat bahwa penulisan turunan dapat menggunakan notasi Leibniz. Turunan 1 adalah 0. Perlu diingat bahwa turunan suatu konstanta sama dengan 0. Sedangkan turunan fungsi sin X adalah cos X. Dengan demikian, diperoleh 0 dikali sin X dikurang 1 dikali cos X per sin kuadrat X. Sama dengan negatif cos X per sin kuadrat X. Ekuivalen dengan negatif cos X dikali 1 per sin kuadrat X. Ekuivalen dengan negatif cos X dikali 1 per sin X dikuadratkan. 1 per sin X sama dengan kosekan X sehingga diperoleh negatif cos X dikali kosekan kuadrat X. Jadi, turunan fungsi GX sama dengan kosekan X adalah G aksen X sama dengan negatif cos X dikali kosekan kuadrat X. Sifat kelima. Turunan fungsi fx sama dengan ux dipangkatkan n untuk n bilangan bulat adalah n dikali ux dipangkatkan n dikurang 1 dikali turunan ux. Keterangan, n adalah bilangan bulat. Untuk lebih memahaminya,
Perhatikan contoh soal berikut. Soal 7. Tentukan turunan dari f(x) sama dengan tan pangkat 3x. Fungsi f(x) sama dengan tan pangkat 3x dapat dianggap sebagai fungsi f(x) sama dengan ux dipangkatkan n, dengan ux sama dengan tan x dan n sama dengan 3. Berdasarkan sifat kelima, turunan fungsinya adalah sebagai berikut. Turunan fungsi f(x) yaitu f aksen x sama dengan n dikali ux dipangkatkan n dikurang 1 dikali turunan ux. Substitusikan n dengan 3 dan ux dengan tan x. Perlu diingat bahwa penulisan turunan dapat menggunakan notasi Leibniz. Dari contoh sebelumnya, diketahui bahwa turunan tan x adalah sekan kuadrat x. Dengan demikian, diperoleh 3 dikali tan x dipangkatkan 2 dikali sekan kuadrat x. Ekuivalen dengan penulisan berikut. 3 dikali tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x. Jadi, turunan fungsi f(x) sama dengan tan pangkat 3x adalah f aksen x sama dengan 3 dikali tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x. Setelah memahami 5 sifat turunan fungsi trigonometri, akan diberikan contoh soal turunan fungsi yang dalam menentukan nilai turunannya menggunakan beberapa sifat. Soal 8. Tentukan turunan fungsi trigonometri tan x dikurang cos x per 2 sin x. Fungsi tan x dikurang cos x per 2 sin x dapat dianggap sebagai f(x) sama dengan ux per vx dengan ux sama dengan tan x dikurang cos x, dan vx sama dengan 2 sin x. Fungsi f(x) tersebut dapat diselesaikan dengan sifat keempat. Namun, apabila kita perhatikan, pada pembilangnya terdapat fungsi tan x dikurang cos x yang dapat diselesaikan dengan sifat kedua. Sedangkan pada penyebutnya, terdapat fungsi 2 sin x yang dapat diselesaikan dengan sifat pertama. Kita akan menghitung nilai turunan dari pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Turunan pembilang ux sama dengan tan x dikurang cos x. Turunan fungsi ux adalah u aksen x sama dengan turunan tan x dikurang turunan cos x. Pada contoh sebelumnya, telah kita ketahui bahwa turunan tan x sama dengan sekan kuadrat x, sedangkan turunan cos x sama dengan negatif sin x. Dengan demikian, diperoleh sekan kuadrat x dikurang negatif sin x, sama dengan sekan kuadrat x ditambah sin x. Dengan demikian, diperoleh turunan pembilang ux yaitu sekan kuadrat x ditambah sin x, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1. Turunan penyebut vx sama dengan 2 sin x. Turunan fungsi vx adalah v aksen x sama dengan 2 dikali turunan sin x. Turunan sin x sama dengan cos x. Dengan demikian, diperoleh turunan penyebut vx sama dengan 2 dikali cos x atau langsung dinyatakan 2 cos x, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan dari fx sama dengan ux per vx. Turunan fungsi fx sama dengan ux dibagi vx, atau ux per vx adalah turunan ux dikali vx dikurang ux, dikali turunan vx per v kuadrat x. Substitusikan ux sama dengan tan x dikurang cos x dan vx sama dengan 2 sin x. Kita ketahui dari persamaan 1 dan persamaan 2 bahwa turunan ux sama dengan sekan kuadrat x ditambah sin x.
sedangkan turunan Vx sama dengan 2 cos X. Sebenarnya, sampai di sini sudah benar. Tetapi kita akan mencoba untuk lebih menyederhanakannya. Lakukan operasi distribusi pada pembilangnya. Sedangkan untuk penyebut 2 sin X dipangkatkan 2 sama dengan 4 sin kuadrat X. Dapat dikumpulkan 2 sin kuadrat X ditambah 2 cos kuadrat X menjadi 2 dikali dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Selanjutnya, untuk penyederhanaan dilakukan pembagian 2 pada pembilang dan penyebut, dan tan X dapat dinyatakan sebagai sin X per cos X. Kalikan cos X dengan sin X per cos X sehingga diperoleh sin X. Ekuivalen dengan penulisan berikut. Sin X dikali sekant kuadrat X dikurang sin X ditambah 1 per 2 sin kuadrat X. Jadi, turunan fungsi tan X dikurang cos X per 2 sin X adalah sin X dikali sekant kuadrat X dikurang sin X ditambah 1 per 2 sin kuadrat X. Soal 9. Tentukan turunan fungsi 2 sin pangkat 4x dikali tan X. Fungsi 2 sin pangkat 4x dikali tan X dapat dianggap sebagai fx sama dengan ux dikali vx dengan ux sama dengan 2 sin pangkat 4x, dan vx sama dengan tan X. Fungsi fx tersebut dapat kita selesaikan dengan sifat ketiga. Namun, apabila kita perhatikan, fungsi dengan ux sama dengan 2 sin pangkat 4x dapat diselesaikan dengan sifat nomor pertama dan kelima. Kita akan menghitung nilai turunan dari ux sama dengan 2 sin pangkat 4x terlebih dahulu. Berdasarkan sifat pertama, turunan fungsi ux adalah u aksen x sama dengan 2 dikali turunan sin pangkat 4x. Berdasarkan sifat kelima, turunan dari sin pangkat 4x adalah 4 dikali sin pangkat 4 dikurang 1x dikali turunan sin x. Turunan sin x adalah cos x. Lakukan perkalian, sehingga diperoleh turunannya sama dengan 8 dikali sin pangkat 3x dikali cos x, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan dari fx sama dengan ux dikali vx. Turunan fungsi fx sama dengan ux dikali vx adalah turunan ux dikali vx ditambah ux dikali turunan vx. Substitusikan ux sama dengan 2 sin pangkat 4x dan vx sama dengan tan x. Kita ketahui dari persamaan 3 bahwa turunan ux sama dengan 8 dikali sin pangkat 3x dikali cos x. Turunan fungsi tan X adalah sekant kuadrat X. Diketahui bahwa tan X sama dengan sin X per cos X, sedangkan sekant X sama dengan 1 per cos X sehingga dapat dituliskan seperti berikut. Persamaan tersebut dapat disederhanakan sehingga menjadi 8 dikali sin pangkat 3x dikali sin x ditambah 2 sin kuadrat x dikali sin kuadrat x per cos kuadrat x. Sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan tan kuadrat x sehingga diperoleh 8 sin pangkat 4x ditambah 2 sin kuadrat x dikali tan kuadrat x. Jadi,
Turunan fungsi 2 sin pangkat 4x dikali tan x ditambah 8 sin pangkat 4x ditambah 2 sin kuadrat x dikali tan kuadrat x. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan suatu fungsi trigonometri dapat menggunakan definisi turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Kedua, seringkali penentuan nilai turunan fungsi trigonometri menggunakan definisi yang sukar untuk diperoleh. Sifat-sifat turunan fungsi trigonometri akan membantu mempermudah dalam menentukan nilai turunan suatu fungsi. Ketiga, apabila diberikan fungsi ux dan fungsi vx sebagai fungsi trigonometri, serta k adalah suatu konstanta, akan berlaku 5 sifat berikut.